Ya, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Beberapa saat setelahnya, Roman pun membawa seluruh anggota kontrol langsung ke sebuah reruntuhan. Tentu saja itu adalah tempat yang sangat berbahaya karena mereka tidak tahu kapankah monster akan menyerang. Tapi apa yang dilakukan oleh Roman selanjutnya lebih membuat setiap orang terkejut. Dengan sengaja Roman pun melukai lengannya dan membiarkan darahnya terbawa oleh angin. Tentu saja itu langsung memancing monster untuk menuju tempat mereka. Dan hanya dalam waktu singkat ratusan monster mulai mengelilingi mereka. Tentu saja setiap orang langsung bersiap, tapi Roman menghentikan mereka sambil berkata, "Aku sadar pengetahuan kalian tentang kekuatanku adalah hal yang relatif. Jadi biarkan aku memberikan pemahaman kepada kalian. Seberapa kuatkah Roman Dimitri? Dengan demikian kalian bisa mempercayaiku." Nah, ini adalah pertama kalinya bagi Roman menggunakan teknik ilmu pedang surgawi di kehidupannya yang baru. Dan setengah kedua dari gerakan pedang surgawi pun dilemparkan. Alhasil seluruh monster yang tengah menuju tempat mereka pun dihancurkan tanpa tersisa. Beberapa saat setelahnya, mereka pun kembali ke Incheon dan anggota kontrol langsung masih berusaha mencerna apa yang mereka lihat. Tentu saja itu adalah hal yang sangat sulit untuk dipercayai bahkan saat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Kekuatan penghancur yang begitu dahsyat yang mungkin bahkan melampaui hunter peringkat S. Ratusan monster dibabat habis, di mana di antara monster tersebut ada banyak sekali yang memiliki peringkat tinggi, tapi mereka semua mati seakan-akan mereka hanyalah monster peringkat F. Lee Taesung akhirnya menyadari dari manakah kepercayaan diri Roman Dimitri, dan nampaknya memang sejak awal Roman Dimitri tidak pernah menahan kekuatannya. Hanya saja ia mengeluarkan kekuatannya sesuai dengan porsi lawannya. Dengan itu, dua kesimpulan pun dibuat terkait dengan Roman Dimitri. Pertama, ia tidak akan meninggalkan Incheon. Lalu yang kedua, dengan kekuatannya mereka hanya perlu percaya dan mengikutinya saja. Dengan begitu, masa depan Incheon akan terjamin. Dan setelahnya ada seseorang yang menghampiri ruangan kontrol langsung. Ia berpesan bahwa mereka akan diberikan pedang oleh Roman Dimitri. Lee Taesung nampaknya sedikit terkejut. Memang ia pernah mengingat bahwa Roman pernah mengasingkan diri untuk menempa pedang, tapi ia juga tidak yakin akan kualitasnya. Jadi Lee Taesung pun berpesan kepada seluruh anggotanya untuk menerima pedang dari Roman Dimitri bagaimanapun hasilnya. Nah, Lee Taesung ialah orang terakhir yang menerima pedang. Tapi staf itu berpesan sebelum Lee Taesung mengambil pedangnya bahwa pedang yang dibuat Roman Dimitri terlalu terburu-buru karena waktu yang begitu sedikit. Jadi ia diharapkan memaklumi kualitas dari pedang yang dibuat oleh Roman. Karena staf yang mengatakannya begitu tidak percaya diri, Lee Taesung pun mengira jika pedang tersebut mungkin tidak sebaik dari pedang ia sebelumnya. Walau demikian, karena Roman yang membuatkannya secara langsung, ia harus tetap menerimanya dengan senang hati. Tapi saat memegang pedang tersebut, alangkah terkejutnya Lee Taesung. Gagangnya begitu pas, seakan-akan pedang tersebut dibuat khusus untuknya. Dan kualitas sebuah pedang dinilai dari seberapa cepatkah pedang tersebut menyerap mana. Lalu saat Lee Taesung mengalirkan sedikit mananya, siapa sangka pedang tersebut bisa menyerap dan menerimanya begitu sempurna. Bisa dipastikan pedang yang ia genggam saat ini memiliki kelas setidaknya kelas S.
Ya, ia pernah menggunakan pedang kelas A dan pedang yang ia gunakan sebelumnya adalah pedang kelas B. Tapi tidak ada yang sebaik pedang yang dibuat oleh Roman dalam hal menyerap mana. Kala itu ia pun mulai berpikir, siapakah sebenarnya Roman Dimitri? Tidak hanya memiliki kekuatan yang menakjubkan, tapi kemampuannya atau keterampilannya dalam kerajinan juga sangat memukau. Lee Tae-sung sempat berpikir, bagaimana jika pedang ini diperjualbelikan di pasaran? Pastinya setiap orang akan menggila. Tapi ada satu hal yang pasti, ia sangat bersyukur karena Roman Dimitri memilih Incheon. Kepercayaannya kepada Roman kini meningkat berkali-kali lipat. Tapi Lee Tae-sung juga agak sedikit khawatir karena pedang yang ia terima mungkin sekelas pedang kelas S. Ia tidak berharap jika anggota lainnya akan menerima senjata sebagus miliknya. Tapi saat menemui anggota kontrol langsung, ternyata hampir setiap orang memiliki ekspresi yang sama seperti Lee Tae-sung. Ya, mereka begitu terkejut. Pedang yang mereka terima seolah-olah adalah pedang yang khusus dibuat oleh mereka, mengingat tidak hanya gagangnya, bentuknya juga sangat menyesuaikan postur dari tubuh mereka semua. Jadi bisa disimpulkan pedang yang diterima oleh anggota kontrol langsung memiliki bentuk yang berbeda satu sama lainnya. Setiap orang merasa bersyukur, termasuk Lee Tae-sung yang mana awalnya ia sangat mencurigai Roman Dimitri. Tapi saat ini dengan senjata yang baru diterima setiap orang, Incheon pun mulai menyatu dan mempercayakan masa depan mereka di tangan Roman Dimitri. Berpindah ke sisi lainnya, Kim Jong-hyuk juga merasa berterima kasih kepada Roman karena seluruh anggotanya kini telah mendapatkan senjata baru. Roman pun menjelaskan itu adalah hal yang wajar karena ia akan menjadikan Incheon sebagai pusat dunia. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh anggota di bawahnya tidak boleh lemah. Tapi amat sangat disayangkan, di antara setiap orang, Kim Jong-hyuk lah yang paling tidak berguna. Roman telah menyadari hal tersebut setelah beberapa waktu. Ya, tubuh Kim Jong-hyuk di Murim disebut sebagai tubuh terkutuk karena tidak bisa menerima ki ataupun mengalirkan mana. Itu juga sebenarnya hal yang sangat disesali oleh Kim Jong-hyuk. Ia ingin bertumbuh seperti orang-orang, tapi sayangnya tubuhnya tidak bisa melakukan hal tersebut. Jadi satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah membantu berbagai macam cara kecuali dengan kekuatannya. Tentu saja Roman juga tidak ingin jika Kim Jong-hyuk menjadi sosok tidak berguna. Dengan tubuhnya saat ini, membunuh monster kelas F saja adalah sebuah kesulitan. Untungnya saat berada di dunia Murim, Roman pernah menemukan kasus serupa. Seseorang yang tidak bisa menerima ki, ia adalah Zuge Moin. Dengan kasus tersebut, Roman pun menemukan sebuah cara agar setidaknya Kim Jong-hyuk bisa sedikit berguna. Roman pun melemparkan sebuah catatan kepadanya yang intinya jika Kim Jong-hyuk bisa mempelajarinya, itu akan membuatnya tumbuh. Dan tentu saja Kim Jong-hyuk merasa sangat senang karena dari dulu ia juga ingin bertambah kuat sehingga tidak menjadi beban bagi anggota lainnya. Dan kala itu kepercayaannya kepada Roman juga naik secara signifikan, yang mana awalnya ia masih agak ragu seperti Lee Tae-sung yang meragukan Roman. Tapi sampai dengan saat ini ia tidak pernah melihat Roman semena-mena. Bahkan apa yang diterima Incheon saat ini lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diterima Roman dari Incheon sendiri. Beralih ke ibu kota Seoul, terjadi keributan besar karena sebuah perkumpulan darurat baru saja digaungkan. Ya, itu adalah hal yang bahkan jarang terjadi.
Dan tentu saja yang mempelopori pertemuan tersebut adalah anggota parlemen Jo Dal-soo yang belum lama ini dipermalukan oleh Roman. Ia sangat kesal sehingga ingin membalaskan dendamnya. Oleh sebab itulah ia secara tergesa-gesa mengumpulkan seluruh anggota dewan, di mana bahkan beberapa anggota dewan nampak sangat kesal dengan perkumpulan yang begitu terburu-buru tersebut. Dan saat hampir setiap anggota parlemen berkumpul, seseorang pun bertanya sebenarnya untuk tujuan apa pertemuan ini dilakukan. Lalu Jo Dal-soo pun menjelaskan bahwa perkumpulan ini untuk membahas Roman Dimitri dan juga pemberontakan Incheon. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.